Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kung Chi Fa Sai, Xin Yan Kuai Le Wan Se Jui. Bahasa yang biasa diucapkan oleh orang Tionghoa untuk mengucapkan di hari raya Kung Chi Fa Sai berarti selamat Anda hidup dalam kelimpahan. Huk Xin Yan Kuai Le, kita memasuki tahun yang baru, musim yang baru. Wan Se Jui, segala masalah bukan lagi jadi masalah. Apalagi orang percaya segala masalah dapat Tuhan tanggungkan di dalam nama Yesus. Ya, oke. Pak Bu, jadi selamat datang buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini. Pastikan Bapak Ibu lepas ibadah tidak langsung balik. Tetap saya akan bagikan visi dan misi gereja di tempat ini, dan juga kami akan berdoa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan. Demikian buat Bapak Ibu yang tidak sempat hadir di tempat ini, dimanapun Anda berada, pastikan Anda mengikuti acara ini di online service Anda sampai akhirnya. Dan kita ada perjamuan kudus di setiap awal bulan setelah masa pandemi sedang menuju ke endemi. Intinya bahwa orang percaya selalu dalam perlindungan Tuhan. Ada amin? Jadi Pak Bu, kita langsung saja kepada firman Tuhan. Minggu lalu kita meletakkan satu topik hidup di gerakan amanat agung. Saya tadi memang memberi kesempatan untuk Pastor Sukardi untuk menyampaikan tentang momentum 2222. Jadi ada 6 kali 2. Itu namanya siktu. Sik. Kalau 6 kali 2 jadi 12. Murid Kristus juga ada 12. Tadi sudah disampaikan bahwa apa sih maksud daripada momentum tersebut? Itu kerinduan kita, Pak Bu. Bukankah visi Tuhan pada gereja ini hanya kuasa Tuhan, jemaat Sungai dan di Pontianak bersukacita, dan sukacita jemaat Sungai Pontianak menjadi berkat bagi kota Pontianak. Dari kota Pontianak jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya kira itu yang terpenting, Pak Bu. Tetapi yang menjadi hal yang sangat penting buat kita ketahui, ada beberapa butir yang menjadi suratan firman Allah. Apa yang dirindukan Tuhan karuniakan. Dan permohonan bibir tidak akan pernah ditolak. Bahkan Tuhan sambut kita dalam mahkota kemenangan yang kita gagas di dalam acara KPG. Royal Priesthood, artinya imamat terrajani. Kita ini adalah urapan anak-anak raja yang melewati fase menjadi bapak dan imam. Minggu lalu atau 2 minggu lalu saya sampaikan di ibadah pagi, dan minggu lalu juga saya ulangi sedikit lagi. Itu sebab Pak Bu, saya mempunyai sebuah kebiasaan. Kalau Bapak Ibu memiliki kebiasaan, itu bisa dikatakan ritual. Ritual yang baik tidak salah. Ritual itu sakral. Ritual itu kultus, tetapi bukan kita berhalakan. Saya mempunyai kebiasaan itu menjadi ritual. Dan di situ saya seringkali mendapatkan pencerahan Tuhan. Oleh sebab itu, di saat-saat ritual seperti itu, Tuhan mencerahkan maksud ilahi sehingga apa yang menjadi kerinduan saya peroleh. Tetapi saya mesti memahami bahwa apa yang saya peroleh sesungguhnya bukan untuk saya. Untuk jemaat Tuhan yang dipercayakan buat saya gembalakan. Dan saya juga harus berkata dengan tegas bahwa bukan saja untuk jemaat yang digembalakan, supaya jemaat yang digembalakan mempunyai kemampuan menjadi berkat dimanapun ia berada. Dunia sedang membutuhkan orang benar. Dunia tidak butuhkan agama, Pak Bu. Dunia sudah banyak agama. Dunia sudah banyak segala hal. Dunia sudah tersedia. Tapi dunia kehilangan kebenaran. Yang saya pernah sampaikan di tempat ini. Di dalam kebenaran ada satu kalimat kasih. Kasih itulah sesungguhnya adalah Bapa. Saya ingat 20 tahun yang lalu, ketika dalam satu konferensi saya diizinkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saya juga tidak mengerti. Saya tidak mengerti pertama
Kenapa saya bisa di situ untuk berkhotbah? Yang saya tidak ngerti itu. Yang kedua, saya juga tidak tahu apa yang harus saya sampaikan. Hanya satu hal yang saya tahu, bahwa apa yang Tuhan suruh saya jalankan, itu aja pengertian saya. Lalu apa yang harus saya persiapkan? Segala sesuatu yang saya persiapkan, dan kata kunci adalah sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Intinya itu aja. Pada saat saya katakan itu ritualnya saya, kata sungguh-sungguh itu ritualnya saya. Lakukan sesuatu sungguh-sungguh. Saya tidak pernah bongkar pasang. Setelah Tuhan ajar kita untuk bicara tentang one on one dan keluarga, sampai hari ini kita nggak pernah pindah. Artinya sungguh-sungguh. Yaitu ritualnya kita. Di situ Tuhan banyak bicara. Ketika Tuhan bicara sama saya pada saat itu, saya sampaikan kepada para hamba Tuhan yang hadir. Dan semua hamba Tuhan itu diberkati. Kenapa? Karena mereka percaya apa yang saya sampaikan itu adalah Tuhan berbicara. Tetapi terkadang orang yang seringkali bersama dengan kita sampaikan, sesungguhnya itu Tuhan bicara, tapi karena dia nggak percaya, tidak terjadi sesuatu. Dan memang Alkitab katakan seperti itu. Kalau saya menggunakan ayat bahwa Nabi tidak terlalu dihargai di rumah sendiri, nanti kita jadi membela diri pula. Ya Pak ya? Tapi memang kenyataan seringkali seperti itu. Mari kita menghargai produk dalam negeri. Ya, kita hargai apa yang Tuhan bicara. Jadikan itu ritualnya kita. Kita hargai firman Tuhan, itu produk dari Allah sendiri, kita baca. Jadi apa yang disampaikan oleh Pastor Sukardi itu merupakan sebuah ekspresi kita kepada Tuhan. Karena ada dasarnya apa? Itu akibat. Ekspresi itu akibat. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa gembalamu telah diberi kunci melihat isi hati Tuhan. Lalu isi hati Tuhan ada sesuatu yang disediakan buat orang percaya. Sehingga itu menjadi impresi saya untuk saya jadikan renungan saya. Lalu setiap renungan itu menjadikan perintah-perintah untuk kita lakukan. Barang siapa yang percaya melakukan, kepada dia diberkati sepanjang masa. Dan ini bukan slogan Pak Bu. Anda yang di sini maupun di rumah dengarkan baik-baik. Firman Tuhan yang disampaikan 2022 bukan slogan, tapi itu adalah kebenaran. Saya juga tidak bisa mengatakan, memaksa Bapak Ibu untuk percaya. Kepercayaan tidak dipaksa, tapi kepercayaan dasarnya adalah kerelaan. Kalau bicara kerelaan untuk percaya sesuatu, bahasa Indonesia sangat bagus sekali loh bicara kerelaan. Nggak pernah ada kalimat awal kata kerelaan tanpa ada kalimat berikutnya. Namanya korban. Ya Pak ya. Aku rela. Rela Pak? Ngalah. Korban toh. Aku rela difitnah. Ya korban toh. Nggak pernah kita rela nanti saya dapat sesuatu. Enggak. Tapi ketika kita rela berkorban, sorga memperhitungkan buat orang yang rela. Amin. Boleh tanya sebelah kiri kanannya, kamu rela nggak? Relakan waktumu bersama Pastor Sukardi. Jadi kalau saya bilang rela pada nggak mau pula. Pasti di situ ada keuntungannya. Ya cuman kalau orang lain suka ceritanya keuntungan dulu ya. Korbannya belakangan. Kalau saya cerita korbannya dulu, ketakutan, lalu udah nggak mau terima, keuntungannya dia nggak dapat. Akhirnya Pastor Sukardi yang dapat, karena mereka nggak mau ambil. Oke Pak Bu, kita baca dulu firman Tuhan. Topik minggu lalu menjadi topik sakral di gereja ini. Topik sakral itu adalah hidup digerakkan amanat agung. Supaya Anda tiap hari sampai Anda tidur nih, tidur ngigonya tuh hidup digerakkan amanat agung. Itu ngigonya. Ngigo, tahu ngigo? Ngocek sendiri gitu lagi saya. Langsung amanat agung. Ya itu. Kalau Anda yang suka ngiler juga ya. Ada kan tidur juga ngiler kan? Apa itu? Ngiler tuh namanya apa? Ngigonya tuh ngeluar lendir kan gitu ya. Ya. Anda tuh lendirnya netes ke bantal gitu kan.
Nah, tulisannya juga gitu, hidup digerakkan amanat agung tuh. Bayangin aja. Ya, Anda nanti perhatiin di rumah, benar nggak? Saya ngomong begitu. Tapi mesti dibangun dengan sungguh-sungguh. Temanya itu. Anda kalau suruh saya khotbah, kemana-mana itu aja sudah. Walaupun ada ayat-ayat yang saya akan bahas, tetapi masuk. Itu menjadi substansinya. Tetapi ekspresinya nanti ada ayat-ayat penunjangnya. Ya, substansinya itu. Itu menjadi dasar produk ilahi Allah. Oke? Nah, sekarang kita baca firman Tuhannya itu diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya ke-18. 1 Raja-Raja pasal 18. Ada beberapa ayat sebagai penghantar sore ini untuk masuk ke dalam tema pokok kita. Jadi subtemanya nanti menjadi dasar untuk menggerakkan kita dari pembacaan ini. Saya kira saya lebih tertarik kalau kita baca dari ayat 36. Ayat 36, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 berkata demikian. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Ini ayat dulu saya suka. Menarik saya itu kalimat yang terakhir. Elia berkata begini, "Hanya Engkaulah membuat hati kami bertobat kembali." Ada kata kembali di situ. Kata kembali berarti pernah bertobat tapi mati atau tidur. Bukankah waktu Tuhan suruh saya lihat kehendak Tuhan, isi hati Tuhan itu orang percaya mati di antara orang mati gitu loh, atau tidur di antara orang mati. Nah, orang seperti itu perlu siapa? Bukan perlu pengkhotbah. Oh, pengkhotbah sudah banyak. Dia juga bukan perlu uang. Banyak udah punya uang juga. Ya kan? Yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah Tuhan. Supaya dia bisa bangkit kembali. Ada bisa tobat kembali. Itu kata Elia. Jadi Pak Bu, kalau hari ini kita belum merasakan ada impresi yang baik, tidak ada feel, tidak ada kepedulian, itu menandakan kita ini hanya Kristen agama. Hidup kita biasa-biasa. Betul, memang Alkitab katakan kita manusia biasa. Tapi jangan sampai berkata manusia biasa. Satu hari saya akan khotbah ini. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Terus saya juga manusia biasa. Elia juga sama manusia biasa. Tapi tolong jangan berhenti dulu, itu belum titik. Tapi dia berdoa, hujan turun-turun, hujan tidak turun. Hujan aja taat sama orang biasa. Bagaimana kalau Anda yang luar biasa itu? Halo? Ngerti nggak? Kadang-kadang kita luar biasa. Orang biasa, betul. Terus kita bilang, saya juga orang biasa. Tapi biasa apa? Biasa nggak buat apa-apa. Nah, itu bukan orang biasa, itu namanya pecundang. Paham ya? Kalau memang kita memiliki tipikal kekristenan seperti itu, berarti ada masalah kekristenan kita. Perlu ayat ini. Perlu ayat ini. Tuhan, hanya Engkaulah membuat hati kami bertobat. Carinya kemana? Cari Tuhan. Aduh, kalau saya cerita ini panjang lagi nih khotbah sore ini. Cara cari Tuhan. Sebenarnya kalau Anda mau cari Tuhan, Anda temukan di mana kesulitanmu dalam hidup. Kalau Anda kesulitan usaha, gagal tuh, cari Tuhan di situ. Tuhan suka di situ. Tuhan pasti ada di situ. Kalau Anda sakit-sakitan, Anda nggak usah cari kemana-mana. Cari aja waktu Anda sakit. Tuhan ada di situ.
Nanti lain kali saya ceritakan gimana. Ya, Tuhan kalau bicara sama kamu pakai wilayah kamu itu paling gampang, kamu bisa ngerti Tuhan ngomong. Kalau kamu lagi sakit, lalu nanti kamu cari Tuhan ada di bank nggak ketemu. Kamu lagi sakit bicara uang mana tahu, ngerti nggak? Jadi Tuhan selalu ada pada saat-saat Anda sedang peka secara indrawi di situ. Nah. Anda lagi aduh sakit. Seperti siapa? Wanita Samaria. Haus, beban. Nah, di situ ada Yesus. Di situ dia ngalami terobosan. Bebannya lepas, satu kota Samaria bertobat. Halo? Ini kekristenan. Orang biasa. Tapi perbuatan Allah luar biasa. Kalau cerita panjangnya seperti itu. Maka kalimat ini Pak Bu, jadikan ritual kita. Kita nggak sanggup jadi orang benar. Kita nggak sanggup jadi orang baik. Sombong kalau kita mau jadi orang baik. Hanya Tuhan. Oke, kasih garis bawahi. Saya lanjut lagi, jangan lama-lama di sini. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia, ini impresinya kepada mereka. Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Bacanya Kison, jangan sungai Yordan ya. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Artinya dia kembali menyembah. Hamba Tuhan harus begini. Hamba Tuhan boleh banyak bicara, tetapi hamba Tuhan harus bertelut di hadapan Tuhan. Terkadang hamba Tuhan banyak bicara kurang bertelut, yang keluar cuma hanya otot dan mulut. Tapi bagus hari-hari ini mulutnya sudah ditutup dengan masker. Biarpun banyak ngomong tetap masih pakai mask. Ngeker lagi. Lalu apa yang harus kita sampaikan topik pada malam ini? Saya tertarik dengan satu ayat itu 39. Biarlah ini menjadikan subtemanya. Ayat ke-39 berkata begini Pak Bu. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kalau dia nggak lihat bisa ngomong Tuhan nggak? Kar sini Kar. Sukar. Sukar nih. Lu dia ke belakang, emang di belakang ada isi Kar ya. Saya sudah bilang Sukar. Saya cuma mau contoh doang biar dia naik lagi. Tadi dia udah tampil di sini. Kalau Anda lihat ini, Anda bilang apa? Anda lihat barang satu ini bilang apa? Halo? Anda akan bilang pakai baju oranye pasti, pakai masker pasti. Pakai apa lagi? Kalau Anda yang kenal dia berapa? Sukardi. Anda tahu jabatannya apa? Pendeta. Mungkin Anda lebih familiar lagi, pengkhotbah. Nah kalau Dewi bilang itu suamiku, betul nggak? Coba saya ambil yang satu ini, yang satu ini. Kamu di sini dulu. Saya tanya sama ini siapa? Nggak mungkin Anda bilang suamimu kan? Nah, artinya apa? Impresi atau respon kamu berdasarkan apa yang kamu lihat. Lah kalau kamu nggak lihat mereka, kamu ngomong apa? Ya Pastor Tony yang sedang khotbah. Ya apa ya? Hanya itu aja sih saya mau ngomong. Terima kasih ya.
Jadi mereka lihat Allah, baru mereka ngomong. Kalau mereka nggak lihat ngomong apa, itu namanya hoax. Pertanyaan saya, mereka lihat Tuhan nggak? Halo, tolong dijawab. Mereka lihat Tuhan nggak? Lihat nggak? Kamu bilang apa? Begini lihat ya, nggak apa-apa. Ya 100 buat kamu. Saya tanya yang depan ini, dia lihat Tuhan nggak? Jawab langsung, seketika. Lihat Tuhan nggak? Dia ngomong Tuhan. Yang tadi di belakang, lihat Tuhan nggak? Lihat nggak? Nah, kamu ragu-ragu begini, gini. Oke lah, saya setuju, 100 juga buat Anda. Ya memang nggak ada catatan Tuhan di situ. Yang dia lihat apa? Korban bakarannya nyala api. Ya kan? Halo. Kok dia lihat api bisa bilang Tuhan? Nah itulah orang percaya. Terkadang kita mau lihat Tuhan, begitu Tuhan datang kabur hantu dia bilang. Tuhan datang sesuai dengan imanmu. Tuhan tidak pernah bekerja di luar batas keimanan. Karena imannya pada saat waktu Elia memberikan persembahan, ya Allah Tuhan jawablah aku. Kan yang dipanggil siapa? Tuhan, lalu turun api. Nah, dia mempersonifikasi, ngerti ya kata personifikasi? Menggambarkan api itu adalah Tuhan bekerja, walaupun api itu bukan Tuhan. Tetapi dibalik daripada itu, Tuhan berbicara. Seperti waktu Musa melihat api. Rumput yang, bukan yang bergoyang. Kalau rumput bergoyang itu ebit. Yedi. Ya, ebit ya. Ini rumput menyala. Nggak ada Tuhan. Heran tuh Musa. Lihat-lihat malaikat Tuhan. Padahal itu rumput. Tapi pada saat waktu matanya melihat, Tuhan berbicara. Nah ini kata kuncinya. Jadi hanya orang yang suci hati bisa lihat Tuhan. Orang yang suci hati, hatinya itu sudah enlightenment, sudah dicerahkan. Tidak ada lagi yang namanya kotoran-kotoran yang selalu apa iya, jawabnya yang enggak. Tapi hati yang bersih, apapun yang dia lihat, dia percayakan Tuhan, maka Tuhan akan berbicara sesuai dengan apa yang dia percaya. Susah nggak sih ngerti? Kalau kamu percaya di sini ada Tuhan, mungkin Anda akan lompat-lompat untuk dia. Sampai kiri kanan kamu akan menjijikan. Persoalan ngomong jijik itu dia. Kan Anda tidak lagi menjijikan. Anda lagi lompat-lompat untuk Tuhan. Lebih baik pada saat Anda lompat, Tuhan memberikan inspirasi di dalam hati kamu. Sehingga kamu bisa melakukan sesuatu yang konstruktif. Daripada kamu jaga, kudus. Di luar mana kudis? Ya kan? Tahu kudis? Kurang disiplin. Jalan aja nabrak sana nabrak sini. Hak orang diambil sana ambil sini. Nah inilah dikatakan apa di dalam Matius pasal 5 ayat 8. Orang yang suci hati bisa melihat Tuhan. Suci hati. Terus Anda tanya, Pastor, berapa lama aku mesti tenggelam dalam air bunga 7 rupa supaya suci hati? Bukan. Sebenarnya itu ayat berkata, orang yang suci hati adalah orang yang benar. Maka subtema kita, kebenaran itu iman. Kebenaran itu iman. Sebab Allah mencari kebenaran. Maka Sodom dan Gomora, kalau ada orang benar, tidak akan mungkin ditunggang balikkan. Tapi memang tidak ada kebenaran. Lalu Anda akan berkata begini, Pastor, bukankah Yesus datang mencari orang beriman? Betul, tadi kan saya sudah bilang, kebenaran itu iman. Karena iman itu datangnya dari kebenaran. Dasarnya itu kebenaran. Jadi tidak bertolak belakang. Paralel, walaupun kelihatannya ada 2 kalimat yang berbeda. Paham ya? Jadi kita kudu melihat Tuhan. Lalu respon kita melihat Tuhan apa?
Lihat Tuhan itu dengan hatimu, respon kita menyembah, sungguh-sungguh. Jadi kata menyembah itu sungguh-sungguh. Orang biasa melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh, hasilnya spektakuler. Ya kan? Saya singgung sedikit lah. Memang ini bahan khotbah saya juga. Ya, Elia manusia biasa, dia sungguh-sungguh berdoa. Kalau Anda orang biasa sungguh-sungguh menyembah, apa yang menjadi kerinduan kamu? Hujan. Hujan akan turun. Coba kita lihat. Mereka sungguh-sungguh menyembah, ya Allah. Lalu firman Tuhan datang kepada dia. Apa firmannya? Tangkap itu Nabi Baal. Itu yang pertama. Rupanya Nabi Baal itu menjadi problem kehidupan mereka. Apa itu Nabi Baal? Pengertian saya, Nabi Baal itu adalah pekerjaan setan yang menyesatkan pikiran kita. Itu Nabi Baal. Maka di dalam perjanjian baru seringkali dikatakan Nabi palsu. Nabi palsu itu adalah orang yang suka hoax katanya. Itu Nabi palsu. Tapi kan Nabi palsu, rambutnya panjang, berjenggot, pakainya jubah, jalannya, terus ada apa itu? Ya itulah ya, nggak boleh disebut namanya nanti penistaan lagi. Ya, wah itu Nabi, terus dikasih belakangnya label Nabi palsu, bukan. Nabi palsu itu bisa juga di gereja. Ini pandemi, ini penderitaan akan datang. Lah ngapain menderita, memang sudah kok. Kita udah masuk di dunia penderitaan kok. Dunia sedang dikuasai jahat, ngapain nih ngomongin lagi. Coba bilang Yesus ada, udah mati buat kamu. Harganya lunas, bergantungan sama Yesus. Penderitaan bukanlah bagianku, bagian mereka yang mau masuk neraka. Halo? Ya kan? Mereka yang gak percaya Yesus, ya itulah. Padahal percaya itu bergantungan sama yang namanya apa? Kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Semuanya buat kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak diperhadapkan penderitaan, kita tidak akan diperbedakan. Justru di tengah penderitaan, kita hidupnya beda. Maka itu dikatakan orang Kristen adalah orang biasa, tapi hidupnya dibedakan menjadi di atas standar rata-rata. Halo? Karena apa? Karena dia melihat Tuhan. Kalau Anda melihat Tuhan dengan benar, Anda pasti bisa lihat hantu mana yang hantu, mana bukan hantu. Ngerti ya? Kalau kita bisa lihat Tuhan, kita bisa lihat mana orang yang dikuasai hantu atau bukan. Dari bahasa kita sudah tahu, wah ini memang hantu dia. Lalu kita tanya, dalam nama Yesus keluar setan. Jangan. Nanti Anda berantem. Setan tuh nggak punya kuasa. Dia cuma bisa menipu kita, mempengaruhi cara berpikir kita. Manakala kamu sudah dicerahkan oleh Tuhan, kita tahu bahwa hantu. Saat waktu kamu berpikir, dia sudah hancur. Saat dia berpikir untuk kamu, dia hancur duluan. Kecepatan Allah lebih kecepatan daripada cara kita berpikir. Amin. Karena saya ngalami. Jadi kita kalahkan dulu nabi-nabi Baal. Setelah itu Alkitab bilang apa? Hujan terjadi Pak Bu. Ahab pergi, hujan akan datang. Memang terjadi hujan. Kenapa hujan datang? Karena sekian lama enggak pernah hujan. Hari Sabtu lalu kalau tidak salah, selesai ibadah. Ya Sabtu bukan ini Sabtu yang lalu ya. Selesai ibadah doa, Tuhan kasih saya lihat ada gumpalan golden, ya itu apa awan gold ya. Saya pikir mau hujan lebat, tapi bentuknya emas. Waktu saya mau ngomong itu tiba-tiba saya sebut akan hujan emas. Lalu salah satu teman kita juga anak Tuhan lihat bahwa akan terjadi hujan emas. Sebenarnya apa sih? Artinya Tuhan sedang mencurahkan berkatnya di tengah bangsa ini untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Karena atmosfer sudah terbuka. Hadirat Allah sudah terbuka. Kata Tuhan, mintalah. Kalau saya minta kehendaknya, Tuhan kasih lihat isi hati. Lalu Anda dengan
Anda yang lain-lain minta apa? Maka saya bilang, tadi saya nggak tahu Pastor Sukadi ada sampaikan atau tidak. Nanti akan dibikin lebih detail lagi. Pulang rumah, mulai hari doa. Minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan. Lalu apa yang menjadi kerinduan kamu? Anda yang belum punya istri, tulis, tahun ini saya mau punya calon. Tulis spesifikasinya, ya, detail. Mau bulat, mau panjang, mau apa terserah. Gambarkan aja. Kalau perlu namanya sekalian. Tapi jangan cari-cari dulu gitu, jangan. Namanya siapa nih? Si Acuan. Sorry ya Cuan ya. Namanya siapa? Neti gitu. Wah, itu namanya perampasan. Ya. Nggak apa-apa, Anda bisa kasih gambaran wajahnya, mau keriting rambutnya, mau lurus, mau pendek, mau botak, terserah. Sesuai selera. Nggak mungkin B minta botak. Nggak mungkin, dia kalau mau botak mau apa? Ya kan, cucu saya kemarin ke rumah, dia ambil foto. Opa, ini kan opa. Saya ketawa aja. Emangnya kenapa? Rupanya dia nggak yakin opanya begitu ganteng dulu. Terus saya bilang, lu tahu nggak? Oma kamu sampai lari ke Jakarta itu karena yang satu ini. Enggak, itu bercanda ya, bercanda. Nanti pulang saya dijewel lagi. Enggak. Jadi cucu saya, ini dulu gondrong juga. Tapi sekarang juga tambah gondrong. Saking Anda tidak lihat kan gondrongnya? Jadi hujan, Pak Bu. Artinya berkat. Kalau berkat Anda tersumbat, nggak apa-apa. Jangan bilang, wah saya lagi sial, jangan. Tulis saja apa yang mau usaha, apa Anda tulis semua. Nanti tanggal 22 bawa di tengah-tengah bersama-sama dengan saya, tim di situ, kita ada momentum untuk mendeklarasikan. Bilang sama Tuhan, saya akan jadi pengusaha, saya akan jadi ini, saya akan jadi ini, mau jadi presiden juga nggak apa-apa kok. Cuma deklarasi aja siapa yang mau nangkap kamu. Ya, ngomong sama Tuhan. Tulis besar, taruh di rumah. Tadi pagi ada seorang anak Tuhan. Saya nggak sebut nama lah, nggak enak ya. Dia bilang sama saya, Pastor, itu tempat dulu dipakai buat orang sembahyang juga. Karena itu titik nol. Kok Pastor bisa mau di situ? Saya juga tidak tahu. Cuma Tuhan berikan saya hanya ada impresi aja. Saya mau di situ, titik nol. Kenapa? Karena baru-baru ini kita pergi ke Kaltim Indonesia, bukan Indonesia titik nol. Ibu kotanya titik nol. Indonesia titik nol di mana juga saya nggak tahu. Ya, ibu kotanya di titik nolnya ada di Tugu itu. Kita pergi berkati Indonesia dari ibu kota Indonesia kan. Setelah itu Tuhan bilang sekarang dari dunia titik nol Anda berkati bangsa-bangsa. Gimana caranya berkati? Supaya kita diberkati dulu. Pastor Sukadi di situ bawa dia. Saya mau jadi wali kota. Oh terlalu rendah, saya bilang. Jadi aja menteri. Terserah. Kalau perlu jadi presiden kan. Minimal presiden direktur. Ya, terserah lah ya. Tulis saya bilang. Kalau Anda tidak mempunyai power, nggak bisa berkati bangsa-bangsa kan. Betul nggak? Jadi ini realita juga. Kalau Anda tidak mempunyai uang, nggak bisa berkati bangsa-bangsa. Ya minta diberkati dulu di sana. Bilang sama Tuhan, saya minta di sini. Tapi begitu dapat uang, jangan langsung beli pesawat pribadi, terbang sana, terbang sini. Wah, jalan juga tuh. Kita jadi pengelola, ya. Kita ini jadi pengelola hartanya Tuhan. Kita hanya jadi apa? Jadi hambanya aja. Nah di situ. Lalu berikutnya dia bilang apa? Hah? Di berikutnya apa? Ahab pergi makan. Kalau sudah hujan, dia sudah tenang. Artinya apa? Hujan itu diberkati. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada keamanan. Lalu makan kenyang. Itu tandanya diberkati. Sebenarnya inilah yang dikatakan amanat agung. 4M itu kan. Ada M2 itu penggerak. Ada M2 itu adalah gerakan. Kemarin saya sudah sampaikan. Ya, kata kerja itu gerakan akibat. Akibat karena itu adalah penggerak. Penggerak itu melihat Allah. Lalu mereka mulai apa? Menyembah. Sampai terjadilah pertukaran. Itulah
namanya mekanisme kerja, penggeraknya, menggerakkan memberi. Hati yang tulus, hati yang rela memberi. Kalau udah memberi, ada belas kasihan, melayani, menjadi murid seperti kita. Gimana kita bisa memuridkan orang sementara kita tidak mau jadi murid juga? Memberi itu kerelaan. Ada orang bukan saja dia memberi kerelaan. Rupanya memang untuk memberi ini perlu urapan juga. Sebab apa? Karena kekuatan dunia adalah kekuatan pelit, kikir. Ya. Semuanya untuk beri nggak ada. Jangankan memberi uang, beri waktu untuk Tuhan aja udah pelit banget. Ibadah cuma 1 jam, datang saja karena diskon lagi. Kita udah masuk ke dunia diskon. Sel, sale, kudus katanya. Sale. Sampai ibadah juga diskon. Jam 5 datang setengah 6. Saya tidak nyinggung Bapak Ibu ya, maaf ya kalau ada yang datang tadi terlambat, bukan Anda orangnya. Saya lagi cerita di sana sini maksud saya. Agak sedikit apa? Pelit waktunya. Kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan lebih sungguh daripada kita. Tuhan kesungguhannya sampai setia di atas kayu salib, dia mati. Kita belum bisa mati. Matikan ego aja kita nggak mampu. Halo? Untuk orang yang bisa lihat, maka hari ini Anda ke depan sini. Ya maksud saya lihat depan sini. Atau waktu Anda meram mata, Anda lihat Tuhan. Anda panggil Tuhan, Anda menyembah sungguh-sungguh. Bukan seakan-akan, memang Tuhan hadir. Sampai Anda mengalami impresi dalam hati kamu. Apa yang kamu rasakan, lakukan. Kalau Tuhan suruh kamu nyanyi-nyanyi aja gak apa-apa kok. Mungkin Anda bilang, suara saya jelek. Ya, Anda jangan bilang jelek. Begitu Anda bersuara, Tuhan ubah suaranya. Membuat sebuah melodi yang bisa memberikan pesan-pesan ilahi. Inilah kekristenan. Cuman jangan lari ke atas lalu ngambil mic, gantiin yang nyanyi atas, biarin ya. Ada yang kadang-kadang kurang tertib juga. Lalu langsung ambil alat musik dia main sendiri, ya berantakan lagi nanti. Biarkan mereka yang di atas. Anda di tempat Anda saja. Anda mau nari-nari saja nggak apa-apa. Pelepasan juga kan. Lagi lompat-lompat tiba-tiba Anda ngalami sesuatu dari Tuhan. Lepas dari itu Anda bisa menjadi orang. Itu memberikan perhatian. Ada orang sakit di luar sana, kita doakan. Kita bisa Alkitab katakan, tanda orang percaya tumpangan tangan atau orang sakit dia sembuh. Orang yang rasuk setan akan lepas. Jangan kita ketakutan cari pendeta. Pendeta bukan agen pelepasan setan. Ya, yang menjadi kita bisa lepas setan, bisa menyembuhkan adalah tanda orang percaya. Hanya cukup percaya saja toh. Nah, itu 4M. Sama dengan yang saya khotbahkan tadi kan. Melihat. Menyembah. Sampai terjadilah manifestasi dalam diri kamu. Impresi di dalam diri kamu akan dimanifestasikan di dalam hidup menjadi ekspresi kehidupan kamu. Itulah namanya kegerakan. Kegerakan itu terjadi apa? Hujan itu berkat. Apa yang kau kerjakan di tanganmu itu berhasil. Jadi tukang parkir aja bisa pulang bawa jutaan rupiah. Terus ada orang kasih cepeteng, nggak ada uang kecil, ambil sajalah. Ya kan, pernah nggak kasih uang tukang parkir? Nggak ada uang kecil, goban langsung kasih. Oh bisa turun cari beli teh botol dulu ya, tukar ya. Saya bilang sama anak saya, so easy make somebody smile. Sangat mudah buat seseorang itu tersenyum. Gimana Pak? Nih 50.000 kasihin aja tuh tukang parkir. Begitu liwat dia kasih. Ya kan, di perparkiran langsung ya Masya Allah, dia doa semua bahasa, tersenyum dia berkaca-kaca, kan bahagia kan? Halo, itu namanya memberi. Wah ini susah be. Kalau kamu mempunyai energi memberi, sorga terbuka buat Anda menerima bagianmu. Haleluya.